Pemirsa dari Channel, apa kabar? Ada yang pernah tahu nggak kalau tiba-tiba kakinya kayak gini, bengkak, sakit, merah, aduh nggak tahan deh kalau kayak gini ya. Dan banyak orang yang salah mengerti bahwa ini adalah jangan-jangan radang tulang, jangan-jangan karena pakai sepatu kesempitan, jangan-jangan abis keantuk nggak sadar, atau orang langsung menyalahkan asam urat. Nah, asam urat ini apa sebenarnya? Apakah memang semua orang yang makan kacang-kacangan jadi asam urat atau makan bayam jadi asam urat? Katanya kebanyakan daging jadi asam urat. Apakah itu benar? Kadang-kadang nggak semua benar. Saya akan bahas tuntas mengenai asam urat pada episode kali ini. Jadi asam urat itu harus dimengerti dulu. Ini adalah bagian dari metabolisme tubuh. Jadi ada metabolisme purin, suatu zat yang akhirnya harusnya dalam darah dan keluar melalui ginjal. Nah, harusnya dalam keadaan normal, orang-orang yang makan daging, makan sayuran, itu nggak kenapa-kenapa. Karena metabolisme purin ini berjalan dengan baik. Sehingga akhirnya kelebihannya pun hampir tidak ada. Dan tidak menyebabkan gejala yang signifikan. Nah, jadi kalau ada yang bilang bahwa makan kacang-kacangan, makan kerupuk melinjo, wah hati-hati loh, asam urat, tunggu dulu, kita tes dulu, apa sih yang sebenarnya terjadi pada orang tersebut. Jadi kalau ada teman-teman, orang-orang yang tidak pernah cek, atau tidak pernah tahu bahwa dia asam urat dan dia overthinking berlebihan, atau mungkin dia merasa asam urat tapi dia juga akhirnya tidak kepikiran bahwa ini bisa jadi adalah suatu reaksi yang berlebihan dari tubuhnya. Nah, ini Anda harus tahu bahwa asam urat sendiri adalah metabolisme yang normal dalam tubuh kita. Memang ginjal yang normal dia akhirnya bisa mengeluarkan asam urat, dan juga metabolisme yang normal juga harusnya membuat ginjal bisa mengekskresi ini dengan baik. Artinya harusnya bisa keluar dengan normal juga. Jadi orang kalau makan daging yang harusnya bermanfaat untuk tubuh kita, protein yang baik, makan seafood juga sebenarnya misalnya ikan gitu kan aman-aman aja sebenarnya. Tapi pada suatu ketika orang bingung, kok makan sayur nggak bisa, makan daging nggak bisa, terus makan apa? Semua takut asam urat, bingung jadinya. Karena itu kita harus hati-hati bahwa sebenarnya yang membuat ini menjadi asam urat atau serangan akut adalah keadaan yang tidak normal. Jadi kalau ada gangguan metabolisme purin, itulah yang menjadikan seseorang punya asam urat tinggi dan jadi serangan akut asam urat, atau kita sebut sebagai GOUT. Dampak asam urat yang tinggi dalam tubuh mengakibatkan kristal urat tersebut berkumpul di antara sendi dan menyebabkan peradangan. Peradangan ini yang tiba-tiba terjadi membuat orang terasa merah, membuat orang merasa sakit, merah, tampak meradang, dan juga nyerinya itu loh yang paling nggak tahan. Karena itu, ini yang mesti Anda hati-hati. Anda sudah pernah belum cek asam urat Anda berapa? Nah, coba cek dulu ya. Pastikan juga fungsi ginjal Anda aman, karena memang kalau misalkan asam urat ini berlebihan terlalu lama, dia juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Karena ginjal pastinya harus bekerja keras untuk mengeluarkannya. Ada nggak sih hubungan antara asam urat dengan penyakit jantung atau pembuluh darah? Nah, jadi karena terjadinya inflamasi dalam waktu yang lama, ini sebenarnya bisa menandakan bahwa inflamasi pun mungkin sedang terjadi pada orang tersebut. Orang yang punya asam urat yang tinggi biasanya ditemani atau disertai dengan kondisi darah tinggi, kolesterol tinggi, obesitas atau kegemukan yang menyebabkan inflamasi sistemik. Itu artinya ada terjadi adanya peradangan secara umum dalam tubuh kita. Di pembuluh darah bisa, di jantung bisa, di saraf-saraf bisa, di tempat lain pun mungkin saja terjadi. Memang secara langsung tentu saja tidak ditemukan saat ini apa sih kaitan langsungnya asam urat bikin jantung jadi rusak. Sebenarnya tidak ada. Tapi ini menggambarkan kondisi kesehatan seseorang secara umum. Orang yang lalai memeriksakan kesehatannya, orang yang cuek, malas-malesan olahraga, ya mungkin saja dia juga punya penyakit yang sama kan. Jadi orang-orang yang mager, orang-orang yang obesitas, kegemukan, punya kolesterol tinggi, darah tinggi, juga punya penyakit jantung. Makanya sering kita temukan orang-orang yang punya penyakit jantung juga punya asam urat tinggi. Orang yang punya darah tinggi, orang yang punya kolesterol tinggi juga punya asam urat yang tinggi juga. Jadi berbarengan kejadiannya. Belum tentu berhubungan langsung, tapi kondisi ini sama-sama karena dipicu oleh masalah yang sama, yaitu gangguan metabolisme dan inflamasi kronik atau peradangan secara luas. Nah, jadi karena keadaan seperti ini, maka keadaan metabolisme yang terganggu, disfungsi endotel atau gangguan dari pembuluh darah itu yang bisa membuat adanya penyempitan atau aterosklerosis pada pembuluh darah jantung. Belum lagi kita katakan bahwa orang yang punya metabolic syndrome atau gangguan metabolik yang luas, selain kolesterol tinggi, darah tinggi,
kegemukan, juga ada kemungkinan dia punya insulin resistance atau gangguan metabolisme insulin, metabolisme gula, atau gampangnya penyakit gula atau diabetes. Karena keadaan yang sering terjadi bersamaan tersebut, maka dapat dikatakan dari suatu penelitian ditemukan bahwa memang ada asosiasi atau keterkaitan orang yang punya asam urat tinggi, kemungkinan dia juga lebih besar punya risiko ada penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi bagaimana cara kita mencegah asam urat? Oke, saya akan bahas tuntas nih mengenai ini. Sekalian kita bahas fakta atau mitos nih. Katanya makan seafood itu bisa membuat terjadinya serangan gout atau serangan akut dari asam urat yang tinggi. Nah, sebenarnya nggak semua sih ya. Seafood emang benar, memang dia juga mempengaruhi metabolisme purin, tapi nggak semua. Makanan seafood yang sebenarnya aman adalah misalnya ikan salmon, itu aman banget. Malah dia punya kandungan omega 3 yang bisa membantu meredakan inflamasi, membantu elastisitas pembuluh darah, dan juga mencegah pembuluh darah ini terlalu banyak darah-darah yang menempel ya. Jadi karena itu omega 3 malah sehat. Jadi kalau Anda punya asam urat yang tinggi, aman saja kalau makan seafood, yaitu ikan salmon. Yang berikutnya mitos adalah bahwa hanya orang tua yang kena asam urat. Karena orang suka bilang ya, masih muda kok asam urat. Ternyata orang muda pun bisa, karena gangguan metabolisme ini dapat terjadi sejak masih muda. Dan ini dapat merupakan kondisi yang dibiarkan terus-menerus sehingga terjadi sesuatu yang kronis. Karena itu dari awal cek kesehatan sangat penting. American Heart Association menganjurkan seseorang cek kesehatan jantung itu sejak umur 20 tahun. Nah, sebenarnya yang diperiksa kan bisa aja kita tambahkan cek asam urat. Itu merupakan hal yang mudah sebenarnya. Tinggal dicek aja, cek darahnya langsung bisa kelihatan. Yang kedua, ngomong-ngomong mengenai kesehatan jantung nih ya, ternyata katanya orang yang bilang mau makan sayur-sayuran terus karena dia mau menjaga kesehatan jantung. Tapi dia takut banget, soalnya dia bilang, wah hati-hati kamu nanti makan sayuran hijau, bisa bikin asam urat tinggi. Nah ini fakta atau mitos? Jadi benar memang bahwa asam urat bisa tinggi kalau orang-orang itu makan sayuran-sayuran hijau. Tapi ada tapinya dulu nih, jangan di-cut ya, hati-hati loh omongan saya ini, jangan di-cut ya. Jadi tidak semua orang punya respon yang sama dan tidak pada semua sayuran. Coba dulu, yang mana sih yang bikin ini asam uratnya tinggi? Seringkali orang yang makan bayam itu nggak apa-apa ternyata. Dia oke-oke saja, makan kangkung ternyata nggak apa-apa. Dan juga ingat bahwa ini kalau makan berlebihan. Jadi artinya kita bisa bergantian. Dan juga tidak semua sayuran memberikan respon yang sama pada orang tersebut. Dan orang yang punya metabolisme asam urat normal, metabolisme purinnya normal, maka sebenarnya tidak apa-apa. Boleh aja makan sayuran-sayuran hijau karena itu malah sehat. Jadi pencegahan asam urat bukan berarti tidak makan sayuran hijau ya. Boleh makan sayuran hijau dengan komposisi yang sewajarnya dong. Pertanyaan berikutnya, sewajar itu seperti apa sih? Ya wajar-wajar aja lah gitu ya. Makan sesuai dengan kita harus makan gimana sih kan. Sayuran hijau harusnya setengah dari piring makan kita. Ada buah-buahan. Nah jadi itu dalam komposisi yang wajar. Dan kita juga harus mengenal diri kita sendiri. Kadang-kadang ada orang yang cuek banget, nggak tahu diri dia itu alerginya apa. Nggak bisa makan apa karena ada variasi setiap orang. Jadi tenang saja ya. Asam urat tidak disebabkan hanya karena sayuran hijau aja. Itu ada term and condition. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Hati-hati jangan makan daging karena bisa bikin asam urat. Heits, tunggu dulu. Ini adalah mitos yang sangat berbahaya karena kita sebenarnya butuh protein. Protein yang didapatkan dari kacang-kacangan, juga dari olahan daging. Ini malah sangat penting untuk kita punya tubuh, otot, perbaikan sel, juga untuk regenerasi, untuk macam-macam, terutama untuk membangun otot kita. Nah jadi kalau misalkan ada orang tua dilarang makan protein, wah kayaknya kita mesti hati-hati dulu ya. Coba cek dulu ginjalnya gimana, cek dulu asam uratnya gimana, dan bagaimana sih cara makan dagingnya. Dagingnya tuh diapain, makannya kayak gimana gitu. Kalau makannya dalam konteks yang wajar, boleh saja. Apalagi kalau ternyata orangnya fungsi ginjalnya bagus. Ternyata fungsi metabolisme asam uratnya nggak kenapa-kenapa tuh, boleh aja kita makan daging. Jadi jangan menetapkan tidak boleh makan daging pada semua orang karena untuk alasan mencegah asam urat, apalagi karena itu. Tapi memang kalau misalkan Anda punya masalah pada metabolisme purin dan memang asam urat Anda terlanjur tinggi, maka Anda perlu konsultasi secara personal dengan dokter Anda. Ini harusnya jadinya gimana nih pengaturan makannya. Butuh protein, oke. Tapi pemilihan proteinnya nih apa aja bahannya.
Lalu seberapa banyak kita boleh makan? Kita juga harus lihat diri kita sendiri. Oh, ternyata kalau makan segini oke nih, masih nggak apa-apa. Lalu apakah Anda perlu konsumsi obat mungkin untuk itu? Jadi ini semua sangat personal. Nggak bisa kita semua orang kita bilang demikian. Makanya kenapa kalau di Instagram atau di komen YouTube agak sulit kita menjawab satu orang bertanya mengenai apakah benar daging ini bikin asam urat tinggi? Nah, karena tergantung. Kalau kita jawab langsung begitu, nah, jawabannya itu nanti disalahgunakan atau mungkin salah persepsi. Orang lain berpikir, oh ini jawabannya. Terjadilah hoax gitu kan. Nah, kalau kita jelaskan panjang lebar, sayang dong. Mendingan kan kalau misalkan kita jelaskan panjang lebar, itu bermanfaat bagi banyak orang. Jadi tenang saja, semua komen di Instagram maupun di YouTube, saya akan bahas dalam video-video yang selanjutnya biasa. Jadi saya akan bahas dalam video-video edukasi seperti ini. Jadi kalau Anda belum subscribe, tolong dong, subscribe dulu, boleh. Supaya ini Anda dapat edukasi free, dan Anda bisa bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Ah, tenang asam urat, ada obat kok. Nah, ini juga kebalik lagi nih, karena terlalu tergantung pada obat, anggap enteng, jadi makan sesukanya. Nah, ini bahaya, karena sebenarnya adalah obat ini membantu Anda untuk metabolisme, tapi Anda sendiri juga harus membantu supaya tidak terjadi pengumpulan akumulasi asam urat terlalu banyak. Pengumpulan ini yang membuat suatu waktu mungkin terjadi fluktuasi dan akhirnya menimbulkan serangan akut, tiba-tiba merah, sakit banget, dan akhirnya meradang. Karena itu pola hidup sehat tetap menjadi panduan utama. Ya, jadi kita sehari-hari ya tetap pola hidup sehat itu. Bukan karena, wah lagi diet ya. Bukan. Memang sehari-hari kita seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada obat allopurinol namanya. Jadi obat allopurinol ini membantu metabolisme purin agar tidak terjadi pengumpulan, akumulasi, dan terjadi peradangan akut. Nah, karena itu memang allopurinol ini tentu harus diminum dengan deteksi asam urat, kontrol dari dokter, dan juga Anda sendiri ya harus disiplin dan juga mengetahui ini obat apa sih, kapan minumnya, dan juga Anda tahu nilai asam urat Anda berapa. Jangan asal-asal aja ambil punya teman saya minum dong itu, katanya bagus nih buat asam urat. Satu, belum tentu loh dia asam urat juga kan. Jadi ingat, diagnosis dulu penting, lalu terapi. Allopurinol boleh saja diminum. Yang berikutnya Anda cek kesehatan Anda harus tahu bahwa kondisi Anda ini apa sebenarnya secara kronis. Anda punya gagal ginjal mungkin, Anda mungkin punya penyakit jantung, Anda mungkin punya penyakit darah tinggi, Anda mesti kontrol sebisa mungkin. Apalagi kalau Anda punya kelebihan berat badan dan Anda malas gerak. Karena itu kita harus lakukan nanti setelah sembuh ya, olahraga. Lalu tahu bagaimana cara untuk memanage makanan. Ini penting banget. Jadi Anda harus tahu sendiri apa saja sih makanan yang cocok untuk Anda. Ini bukan soal pantang-pantangan, bukan oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, semua serba nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi Anda harus tahu yang mana yang bermanfaat buat kita, yang mana yang bermanfaat buat kesehatan, yang mana yang berbahaya. Jadi karena itu, seringkali kita ini punya mindset, semuanya ini nggak boleh, semua nggak boleh. Sebenarnya bukan soal nggak boleh sih, tapi mana yang cocok. Yang berikutnya adalah Anda perlu hidrasi yang cukup. Dengan minum yang cukup, air bening ya, Anda bisa melancarkan sirkulasi dan juga tentunya menghindari akumulasi peradangan yang terlalu banyak dalam tubuh Anda. Hindari minuman yang manis dan juga beralkohol ya. Mudah-mudahan Anda semua yang nonton ini nggak alkoholan ya, karena memang itu juga memicu terjadinya peradangan akut dari asam urat atau penyakit gout. Nah, jadi berikutnya ingat bahwa asam urat ini merupakan penyakit yang harusnya bisa dicegah. Atau setidaknya jangan sampai kumat mendadak. Kita harus mengenal diri kita sendiri dan kita harus tahu bahwa overthinking tidak menyelesaikan masalah. Takut cek karena takut ketahuan penyakitnya. Itu kayaknya kalau pemirsa DRV Channel udah tahu deh. Udah 500.000 subscriber yang ada di sini. Aku percaya harusnya udah teredukasi dengan baik. Mestinya saling mengingatkan ya bahwa ini bukan soal takut, bukan soal kita nggak mau makan ini, bukan pantang makan ini. Tapi kita tahu, kalau kita mengenal lebih awal, deteksi lebih dini, maka kita mencegah komplikasi yang lebih berat. Mengetahui diagnosis lebih awal juga mencegah komplikasi yang lebih berat. Oke, bahas apa lagi? Berikutnya kita ketemu di episode selanjutnya.